Kalau di pantai saya nggak ngeliat, pas pulang, pas sakit, kejadian juga maghrib, pas orang-orang pada sholat, saya sakit, terus tahu-tahu dia ada di depan pintu sama 2 orang, mungkin kalau kata kita bilang mah budak dia. Ada yang disampaikan sama beliau? Enggak, dia cuma melambaikan tangan, saya suruh ikut dia. Waduh. Nah dari situ saya takut kan, saya bilang, Tidak stabilannya emosinya Mbak Muhayyarah itu ada juga. Jadi orang yang emosinya tidak stabil itu sangat gampang dimasukin jin. Sangat gampang sekali sebenarnya. Jadi akhirnya semakin lama bukannya semakin baik, tapi semakin lama semakin emosional. Sama suami bukan semakin baik, semakin gak suka aja. Semakin lama sholat juga semakin gak khusyuk, semakin malas. Biasanya seperti itu, memang betul yang diceritakan. Jadi itulah salah satu kenapa Islam mengajarkan sesuatu yang baik. Baik itu ya baik, dari sisi akhlak harus baik. Kalau umpamanya kita disakiti, kita tidak usah membalas, kalau bisa. Kalaupun kalau kita disakiti membalas boleh tapi setimpal. Tapi kalau bisa nggak usah dibalas kalau bisa. Kemudian hal-hal yang lain yang akhirnya merusak pikirannya Mbak Muhayyarah. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya dijadikan oleh makhluk-makhluk itu untuk menguasai dan ya memang berat sih Mbak Yaroh ya, berat. Tapi ya harus diselesaikan karena kalau nggak diselesaikan karena apa? Tugas kita sebagai seorang muslim itu harus sujud pada Allah Ta'ala. Padahal kan dirasakan kenapa saya males sekarang ya. Dilawan juga nggak bisa karena ini ada dalam otak sama hati sama fisik ya. Jadi dia sudah sampai sebegitu dalamnya menguasai Mbak Yaroh. Jadi itu harus dilawan, harus cari solusinya. Solusinya juga tidak bisa asal-asalan. Jadi kalau asal-asalan ya ke orang pintar percuma, ini sudah di dalam. Ke orang pintar itu paling hanya ngunci, enak sebentar, paling berapa hari muncul lagi seperti itu. Jadi nggak bisa, dia harus betul-betul orang yang paham tentang dunia jin, dunia dan kehidupan jin istilahnya. Dan yang jelas ya nggak sembarang orang yang bisa seperti itu menyelesaikan, mengeluarkan, menyentil kalau ada yang nakal, mengeluarkan dengan baik kalau mereka semuanya sopan, kan harus seperti itu. Tidak terus memaksa, walaupun jin yang di dalam tubuhnya Mbak Yaroh itu bukan muslim, ya nggak usah dipaksa dengan dia harus masuk Islam, ngapain harus maksa. Kalau memang dia di dalam itu belum ikhlas, belum mendapatkan hidayah, ya nggak perlu dipaksa lah. Belum juga mendapatkan hidayah. Karena Allah juga berpesan pada Rasul Muhammad bahwa Rasul Muhammad pun tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang-orang pada waktu itu kafir Quraisy. Jadi yang bisa memberikan hidayah Allah Ta'ala. Kalau jin itu memang belum kerentaknya, belum masuk Islam, nggak usah dipaksa. Kalau kita paksa, kita salah di hadapan Allah Ta'ala, menyalahi salah satu firman Allah Ta'ala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Jadi kalau kita memaksa, dosa. Siapapun orang itu dosa. Makasih Pak Ustadz. Siapapun. Makasih Pak Ustadz. Iya. Walaupun dia ustadz pun dosa, enggak boleh. Itu yang di Pantai Selatan penampakannya bagaimana? Penampakannya setengah. Coba lebih dekat mikrofonnya. Setengah. Setengah dia pakai baju hijau. Kamu lihatnya di pantai gitu? Enggak, di rumah. Oh? Iya di rumah. Kalau di pantai saya nggak ngeliat. Pas pulang, pas sakit, kejadian juga maghrib. Pas orang-orang pada sholat, saya sakit. Terus tahu-tahu dia ada di depan pintu sama 2 orang. Mungkin kalau kata kita bilang mah budak dia. Ada yang disampaikan sama beliau? Enggak, dia cuma melambaikan tangan. Saya suruh ikut dia. Waduh. Nah dari situ saya takut kan, saya bilang, ya Allah mudah-mudahan nih yang di rumah cepet pulang gitu. Masih, Gak mau, jangan dekat. Gak mau.
Ya, pemirsa, tampaknya kami harus melakukan langsung doa di sini dipimpin oleh Pak Ustadz. Narasumber kami udah nggak bisa diajak komunikasi kayaknya. Silakan Pak Ustadz. Jangan dekat, ya Allah. Kamu siapa? Kamu siapa? Baik. Kamu siapa? Coba jangan nangis dulu. Kamu siapa? Kamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Hei, Kita lihat dia mau apa. namamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku di depanmu. Buka matamu. Buka matamu. Buka matamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Yaroh, ya Allah. Memohon kepadamu agar di dalam tubuhnya yang banyak sekali jin, ya Allah. Yang senantiasa membuat Mbak Yaroh kesurupan. Yang senantiasa menjadikan Mbak Yaroh setiap harinya tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dengan suaminya, dengan lingkungannya, dengan anaknya. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar jin-jin yang bersikap tidak baik, jin-jin yang bersikap nakal, dimohonkan agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Yaroh banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Yaroh tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yaroh dari orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Yaroh banyak sekali amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan jika di dalam amalan tersebut banyak ilmu-ilmu yang masuk ke dalam tubuh Mbak Yaroh ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang mengikuti amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang masuk melalui amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Yaroh ada pengobatan-pengobatan musyrik, aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau ampuni dosa musyrik Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku mohon kepadamu keluarkanlah seluruh pengobatan dan ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika ada kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Mbak Yaroh, menginginkan tubuhnya Mbak Yaroh, menginginkan tubuhnya Mbak Yaroh dikuasai oleh mereka, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni keinginan kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan tubuhnya Mbak Yaroh, tempat dan kerajaannya ya Allah. Aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk dan menguasai tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah. Menguasai otaknya Mbak Yaroh, menguasai hati dan jantungnya Mbak Yaroh ya Allah.
Keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkan kerajaan-kerajaan jin tersebut dari tubuhnya Mbak Yaroh ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Yaroh ada makhluk yaitu dari kerajaan yang memang belum pernah tersentuh oleh manusia, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam